Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, so are you ready to the next chapter, next material? It's about narrative text. You can read in your PC ya. Kalian bisa lihat sendiri di layar laptop lah, layar handphone, kalian bisa lihat sendiri, udah ada bacanya. Today we are gonna talk about narrative text. I think and I'm sure you have heard about this before. Saya yakin kalau kalian ini semuanya sudah pada pernah dengar tentang narrative text ya, walaupun kalian belum pernah mempelajarinya, tapi kalian pasti pernah dengar yang namanya narrative text. Oke, sebelum kita masuk, coba deh diingat-ingat dulu kira-kira yang gimana ya narrative text itu ya, yang teksnya itu isinya tentang apa ya, contohnya itu yang gimana ya. Nah, coba diingat dulu masing-masing, diajak berpikir kepalanya. Setelah itu udah oke, kita lanjut. Okay, now what is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. So, jadi narrative text ini adalah cerita dengan dengan complication atau komplikasi atau problematic events atau problem, dengan masalah-masalah, dengan kejadian masalah-masalah. Berarti di dalam teks naratif itu dia ada berbagai macam masalah ya. And it tries to find the resolutions to solve the problems. Dan di teks tersebut kita juga menemukan atau kita juga mencoba untuk menemukan resolusi penyelesaian dari masalah tersebut ya. Berarti naratif teks ini dia teks yang mana di dalam teks itu ada suatu masalah atau berbagai masalah yang kemudian ada juga penyelesaiannya di akhir di dalam teks tersebut ya. Berarti ada teks yang di teks ini ada masalah, terus setelah masalah ada solusinya, seperti itu. Nah, last week we were still talking about recount text, biographical recount text ya. Sekarang kita cerita tentang naratif. Kalau misalnya recount text itu kita menceritakan ulang, kita menceritakan suatu kejadian ya, belum tentu di kejadian itu ada solusinya. Tapi di naratif text itu ada solusinya. Itu dia ya. An important part of narrative text is the narrative mode. Jadi bagian terpenting dari teks naratif ini adalah mode dari narasi, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. Jadi maksudnya itu serangkaian ceritanya itu ya, the set of methods, sekumpulan metode-metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan narasi melalui proses cerita itu, proses narasi tersebut gitu. Nah, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur siapa? Pembacanya, seperti itu dengan cerita tersebut ya. Oke, udah paham ya kira-kira apa itu naratif? Ini tentang suatu cerita yang di dalam cerita ada masalah dan ada solusinya. Jadi nggak usah pening baca ceritanya, karena walaupun di dalam ceritanya banyak masalah, tapi tenang, di akhir pasti ada
solusinya. Oke, now next. So this is generic structure of narrative text. Seperti biasa, setiap teks pasti memiliki generic structure atau struktur secara garis besar ya. Jadi yang pertama ada orientation. Orientation is sets the scene where and when the story happened and introduces the participants of the story, who and what is involved in the story. Jadi di awal itu pasti orientation, pembukaan, orientasi ya. Jadi di orientation ini dia sekumpulan adegan di mana berarti sets of the scene, berarti ini kayak tempat dan kapan kejadian ini ceritanya ini terjadi. Dan juga introduce, memperkenalkan the participant atau partisipan yang ada di dalam cerita, karakter-karakter apa aja atau siapa saja yang masuk ke dalam suatu cerita naratif teks tersebut ya. Yang berikutnya adalah complication. I've told you kalau naratif itu pasti ada complicationnya atau ada masalahnya, ada problemnya. Jadi di complication ya setelah orientation masuk complication. Jadi di complication itu tells the beginning of the problems which leads the crisis or climax of the main participants. Jadi ini menceritakan tentang awal permasalahan yang mana memimpin atau menjalankan yang mana permasalahan inilah yang nanti dapat menunjukkan kalau misalnya inilah klimaks dari ceritanya ini of the main participant, dari si orang-orang atau karakter-karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi complication ini berupa masalah yang muncul di dalam suatu cerita. Yang berikutnya adalah resolution. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending ya. Yang berikutnya adalah resolution. Jadi di resolution, di bagian resolution ini masalah terpecahkan, masalah terselesaikan ya. Baik itu dalam keadaan happy ending, baik itu masalahnya itu terpecahkan dengan atau terselesaikan dengan suasana yang senang, yang bahagia, ataupun dengan keadaan yang sedih atau tragis ya. Yang berikutnya adalah reorientation or coda. This is the closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lessons, advice, or teaching from the writer. Jadi yang terakhir itu adalah reorientation. Reorientation itu kayak misalnya dia memasukkan kata-kata terakhir di akhir kalimat, di akhir cerita, atau bisa berupa pesan moral, bisa berupa nasihat, bisa juga berupa kata-kata. Ya, intinya ini penutup paling akhir lah ya. Tapi reorientation ini merupakan optional atau pilihan. Kalian bisa pakai atau kalian bisa juga tidak pakai. Jadi kalian bisa tutup sampai di resolution atau kalian bisa tambahin di reorientation. Oke? Ya. Berikutnya adalah language features. Jadi language features ini adalah unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur apa aja? Unsur-unsur kebahasaan apa aja yang kira-kira masuk ke dalam naratif teks, apa-apa aja yang kira-kira harus diperhatikan ketika kalian mau menulis suatu naratif teks. Yang pertama adalah past tense ya. Tenses yang digunakan di naratif teks adalah past tense ya. Yang berikutnya adalah adverb of time. Itu bisa pakai once upon. Sorry, ini typo. Ini seharusnya a. Once upon a time, one day, dan lain-lain ya. Yang berikutnya adalah time conjunction. Time conjunction itu kata penghubung yang menggunakan gimana ya? Kata penghubung yang dia itu berkaitan dengan waktu, seperti when, dan, suddenly, seperti itu. Berikutnya adalah specific character.
The character of the story is specific, not general. Misalnya kayak Cinderella, Snow White, Alibaba, dan lain-lain. Jadi karakter yang digunakan di dalam suatu teks naratif itu harus spesifik, harus jelas dia, nggak bisa secara general ya, atau secara umum, nggak bisa. Jadi harus ada, misalnya tokohnya ada, yang pertama ada Cinderella ini gimana orangnya, spesifik dia ini baik gini, nggak bisa cuman kayak ada beberapa orang yang gini, nggak bisa. Oke, yang berikutnya adalah action verbs. Jadi pakai action verbs, a verb that shows an action, misalnya killed, dog, walk, ya, yang dia berupa nyata, dia ada gerakannya seperti itu. Yang berikutnya adalah direct speech. It is to make the story lively. Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech use present tense, ya. Oke, ini agak sedikit ribet ya. Jadi yang berikutnya adalah direct speech atau kalimat langsung. Ini dia digunakan supaya ketika kita mau bilang kalau si ini berkata ini. Kayak misalnya kalian baca novel yang ada tanda kutip ketika seseorang sedang berkata-kata atau berbicara. Nah, itu dia di sini. Itu dia dinamakan dengan direct speech. Jadi ini contohnya. Snow White said, "My name is Snow White." Nah, untuk direct speech sendiri ya, ketika dia berkata-kata, kata-kata yang diberi tanda kutip itu menggunakan tenses present ya. Kalau tadi di awal itu aturannya past tense ya. Oke. Kalau dia aturan di awal tadi kalian baca di sini ada past tense, tapi untuk direct speech, untuk kalimat langsung yang diberi tanda kutip, dia menggunakan tenses present. Tapi ketika kalian menceritakan Snow White was the princess, ya, berarti itu harus pakai past tense. Paham ya kira-kira sampai sini? Kalau misalnya masih kurang ngerti, silakan tanya di grup. Oke? Nah, itu dia tadi tentang language features. Oke. Hanya sampai sini pembahasan kita tentang narrative text untuk minggu ini. Minggu depan saya akan tambahkan lagi kalau misalnya kita belum ujian ya. Jadi untuk assignment, kita langsung aja ke assignment. Untuk assignment, kalian harus menemukan contoh dari narrative text. Find out the example of narrative text, then classify the paragraph based on the generic structure. Ya, jadi kalian harus temukan atau carilah contoh dari narrative text. Kemudian coba klasifikasikan berdasarkan generic structure, berdasarkan orientation. Yang mana nih yang orientation, yang mana complication, dan yang terakhir yang mana resolution. Seperti kalian lihat contoh di LKS itu ada di halaman 28 sampai 29. Dia kutip dari cerita Malin Kundang yang ada di atasnya ya. Kalian bisa baca di sini ya. Kalian bisa baca contoh dari narrative text ada di LKS. Oke, kalian buat seperti ini yang di halaman 28 sampai 29 yang di kotak-kotakin yang mana orientation, complication, and resolution. Okay, I think it's enough for today. If you have a question, you can ask me in our WhatsApp group. Kalau sudah paham, silahkan langsung dikerjakan. Cari teksnya, lalu classify atau klasifikasikan teksnya. Tidak boleh pakai Malin Kundang karena sudah dikerjakan duluan oleh LKS. Oke, see you in our next material. Tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk selalu cuci tangan, pakai masker, and keep your social distancing. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.